Oke, kembali di channel saya. Kali ini kembali di pembahasan CPNS dan soal P3K tahun 2021. Sekali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang penarikan kesimpulan ataupun logika berpikir. Jadi ini juga soal yang sering muncul di ujian-ujian CPNS ya. Jadi nanti di soal ini ada beberapa pernyataan-pernyataan, 2 atau 3, bahkan ada yang sampai 4 pernyataan. Dari pernyataan itu akan ditarik kesimpulan menjadi untuk menyimpulkan semua dari beberapa pernyataan. Ya, kita harus berhati-hati karena soal ini sepertinya gampang, mudah, tapi perlu ketelitian para peserta ujian CPNS ataupun P3K. Oke, langsung saja kita masuk pada soal. Ya, ini soal yang pertama. Sebagian intan bersifat kuat. Itu pernyataan yang pertama, premis yang pertama. Yang kedua, semua yang kuat tidak mudah patah. Ya. Kesimpulan yang tepat adalah ya di sini A, hanya intan yang tidak mudah patah. B, yang tidak mudah patah adalah intan. C, sebagian kekuatan berasal dari intan. D, semua intan tidak mudah patah. E, sebagian intan tidak mudah patah. Nah, jadi ini perhatikan coret-coret saya ya. Jika pernyataan itu yang pertama dan yang kedua, premis pertama dan kedua, itu kalimatnya di awal dengan sebagian dan yang kedua itu semua, maka hasilnya itu adalah sebagian ataupun beberapa ataupun ada ya. Kesimpulannya itu pasti sebagian, beberapa ataupun ada ya. Jadi yang paling utama itu D, semua intan tidak mudah patah, itu udah pasti salah ya. Jadi ingat, yang itu kalau selain dari sebagian itu kita harus eliminasi ya. Atau hanya, ini berarti hanya juga salah ya, udah pasti kita eliminasi ya. Jadi ingat, jika premisnya itu sebagian dan semua, kesimpulannya itu adalah sebagian. Nah, lalu berikutnya, trik yang berikutnya, jika premis pertama dan kedua itu ada kata ataupun kata-kata yang diulang, itu juga kita harus coret atau kita hilangkan untuk menyimpulkannya. Nah, di sini ada kata kuat. Kuat ya, semua yang kuat, sebagian intan yang bersifat kuat. Itu harus kita coret untuk membuat kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah E, sebagian intan tidak mudah patah. Itu adalah kesimpulannya ya, karena kuat itu sudah kita coret, kita eliminasi. Baik, berikutnya, semua yang hidup di laut bisa dimakan. Semua ikan hias hidup di laut. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Kesimpulannya adalah, nah ingat, kalau ini sama ya seperti yang pertama tadi, premis pertama, kedua, ini ada 3 premis ataupun 3 pernyataan yang kalimatnya diawali semua, dan beberapa. Nah ingat, ini tetap sama. Jadi hasilnya juga kesimpulannya itu adalah beberapa ya. Tapi kalau nanti
premis pertama, kedua, ketiga, ataupun yang keempat diawali dengan semua, pasti itu udahlah kesimpulannya itu juga pasti semua ya. Atau kalau beberapa semua ya, premisnya itu pasti beberapa. Ini kalau ada semua dan beberapa ataupun sebagian, pasti jawabannya itu adalah sebagian ataupun beberapa. Jadi langsung saja itu A dan B itu pasti kita sudah eliminasi ya, supaya kita tidak membuang waktu. Lalu kita ingat, jika ada pernyataan pertama, kedua, dan ketiga itu kata yang diulang ya, seperti ikan hias ya. Ikan hias itu kita coret ya. Ikan hias berarti di sini yang dicari adalah ikan mahal bisa dimakan ya. Dan yang paling tepat itu adalah D ya. Beberapa ikan mahal bisa dimakan ya. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Baik, lanjut. Setiap karyawan yang berkinerja pasti berprestasi. Setiap karyawan berprestasi mendapatkan bonus umroh. Ada karyawan Kyuza Beauty dapat bonus umroh. Simpulannya adalah ya, ini setiap itu sama dengan semua ya. Ada itu beberapa ataupun sebagian. Jadi jawabannya antara A, B, dan C, dan D. Nah, lalu kita akan eliminasi ataupun coret tidak pakai kalimat ataupun kata yang diulangi dari setiap pernyataan, yaitu berprestasi kita coret, bonus umroh kita coret. Jadi karyawan Kyuza Beauty yang kita pakai, lalu kinerja. Jadi yang paling tepat itu adalah C ya. C, sebagian karyawan Kyuza Beauty berkinerja. Kalau yang E, setiap karyawan Kyuza berprestasi ya, tidak ya. Lalu yang D, sebagian yang tidak berprestasi. Ini sudah pasti tidak. Dan yang B, sebagian yang berprestasi adalah karyawan ya, ini juga tidak. Jadi yang paling tepat adalah C. Oke, ini menurut saya soalnya agak sulit ya, agak sulit. Tapi kita coba supaya kita lebih paham lagi. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka nilai yang didapat akan bagus. Jika nilai bagus, maka beberapa murid akan mendapatkan liburan tambahan. Ya, ini adalah jika maka ya. Jika P, maka ya, jika ini ada dua pernyataan ya. Nah, ini jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, biasanya ini Q-nya ini langsung kita coret, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Tapi masalahnya dari pilihan-pilihan A sampai E ini tidak ada yang jika P maka R. Jika terjadi seperti itu ya, maka kita akan ambil kesimpulannya seperti ini ya. Ini ingkaran P ya. Ingkaran itu adalah lawan dari P ya. Jika ingkaran P maka R ya, juga jika ingkaran R maka P. Nah ya, jadi langsung saja dengan cepat ya, jawabannya itu adalah A. Jika semua murid tidak mendapat liburan ya,
liburan tambahan, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya itu menggunakan kata tidak. Nah, seharusnya itu kan ya, jika semua murid, ya ini ada kata tidaknya ya. Jika semua murid tidak mendapatkan liburan, seharusnya itu jika semua murid mendapatkan liburan tambahan, maka ya beberapa soal dikerjakan dengan baik. Nah, tapi ini sebaliknya ya. Jika semua murid tidak mendapatkan liburan tambahan, maka beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Yang B itu jika semua soal tidak dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid tidak mendapat liburan tambahan. Nah, jadi ingat itu rumusnya adalah jika P maka R, jika P maka Q, jika Q maka R, lalu kesimpulannya itu adalah P maka R. Ya, jadi jawaban adalah A. Oke, ini semua hewan, ini ada 4 pernyataan ya. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jika kijang adalah hewan bertanduk, tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kesimpulannya, ya ingat, jika ada kata-kata yang diulang-ulang, itu nanti kita akan coret langsung. Yang kedua, ini ada kata semua ya, semua, 2 pernyataan semua. Ya, jawabannya itu adalah semua ya. Lalu kita lihat kesimpulannya, yang A dan yang B itu ya, ya adalah hanya menyimpulkan 2 pernyataan saja, yang ketiga dan yang keempat ya. Kijang adalah hewan bertanduk ya. Kijang dapat makan rumput. Nah, yang B, kijang tidak dapat memakan rumput. Jadi itu hanya menyimpulkan bagian yang ketiga dan 4. Jadi yang perlu kita simpulkan ini adalah dari 4 pernyataan ya, dari 4 pernyataan. Yang C, semua hewan tidak akan mati, itu udah pasti tidak. Yang E, tidak semua hewan bertanduk akan mati. Ya, ini tidak mungkin ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, semua hewan akan mati. Ya. Baik, demikianlah pembahasan soal CPNS maupun P3K ini. Semoga kita sukses ya. Saran saya, kita lebih banyak lagi berlatih untuk menguasai soal-soal CPNS maupun P3K. Semoga sukses. Salam damai.